Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Putra dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, selamat pagi semua. Ketika membaca dan merenungkan bacaan-bacaan suci hari ini, terutama bacaan Injil, membuat saya teringat akan pengalaman 35 tahun yang lalu ketika saya masih kuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang. Kebetulan saat itu saya mengambil jurusan PD, Pendidikan Dunia Usaha. Ya, jadi kalau saya terus pasti saya calon guru. Ya, tapi pada saat saya masuk semester 5, saya lamar menjadi calon frater keuskupan Denpasar, dan saya diterima. Akhirnya kemudian saya menjadi imam. Saya masih ingat waktu itu ketika istirahat kuliah, saya berusaha untuk bergabung bersama teman-teman kuliah yang lain, tapi beda jurusan. Ada yang dari sejarah, ada yang dari PMP, ada yang dari geografi, tapi saya sendiri PDU. Ketika saya bergabung, mereka bertanya,
dari jurusan apa? Saya katakan saya dari jurusan sejarah. Tapi kebetulan ada satu yang kenal baik dengan saya, lalu dia kata tipu. Dia jangan percaya, dia tipu, dia itu dari PDU. Lalu saya katakan ya, seorang PDU itu harus banyak membuat supaya orang bisa datang. Demikian juga seorang pengusaha itu harus banyak membuat supaya orang bisa datang dan membeli barang-barang dagangannya. Kemudian ada satu teman, dia selalu begini. Kebetulan ya saat itu dia Kristen, dia katakan, lalu setelah orang datang, kamu tinggalkan dia. Saat itulah saya mengutip firman Tuhan hari ini. Setiap orang yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Tetapi selanjutnya Yesus mengatakan akan kubangkitkan pada akhirnya. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hari ini kita gereja sejagat merayakan hari raya semua arwah orang beriman. Itu artinya mereka yang sedang menantikan pemulihan untuk dapat menikmati janji Allah, keselamatan kekal. Bacaan pertama yang kita dengar yang dari kitab kedua Makabe itu adalah kitab pertama yang berbicara tentang hidup sesudah mati. Kitab pertama yang berbicara tentang hidup sesudah mati. Tadi kita mendengar panglima perang, dia meminta supaya mereka mengumpulkan dana untuk dikirim ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban silih. Kurban silih penghapus dosa. Hal itu beralasan karena ketika para tentara itu meninggal, ternyata dalam ikat pinggang mereka itu tersimpan banyak jimat-jimat. Itu artinya bahwa mereka menduakan Allah. Karena itu butuh kurban silih. Tentu saja tidak mudah. Kita tahu bahwa di pihak yang lain Yesus mengatakan kalau orang yang menyangkal dia di hadapan manusia, maka Yesus akan menyangkal dia di hadapan Bapa. Jadi kalau kita menduakan Allah, menduakan Yesus,
maka kita juga tidak adil-adil. Dan jalan yang tepat adalah mohon ampun, mohon pengampunan. Dan Yesus menegaskan setiap orang yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Kita semua datang kepada Yesus memohon ampun bagi semua sanak keluarga kita yang telah dipanggil Tuhan, yang telah mendahului kita, supaya dosa-dosa mereka diampuni dan mereka boleh menikmati janji Kristus sendiri. Dalam bacaan kedua tadi kita mendengar Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah buah sulung dari Tuhan kita. Setelah itu mereka yang menjadi milik kepunyaannya. Tentu saja kita tidak tahu siapa saja yang menjadi milik kepunyaan. Kemarin kita merayakan hari raya semua orang kudus. Itu artinya orang-orang yang telah mencuci jubah mereka dengan darah anak domba. Mereka yang telah diselamatkan, mereka yang telah tertahta ya, di hadirat Allah. Dan hari ini kita berdoa untuk mereka yang sedang menantikan saat itu. Tentu saja kita ingat ketika Yesus tergantung di kayu salib, seorang penjahat di sebelah kanannya mengatakan apa? Bukankah ya yang sebelah kiri mengatakan, bukankah kau Kristus selamatkan dirimu dan kami? Tapi temannya mengatakan apa? Kita selayaknya dihukum karena kita adalah orang penjahat, seorang berdosa, tapi orang itu tidak. Lalu dengan kerendahan hati dia mohon, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan jawaban Yesus apa? Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan kita yang hari ini mengenang semua arwah orang beriman juga mau berseru kepada Yesus. Yesus, ingatlah akan Bapak Mama, kakek nenek, kakak adik, semua anggota keluarga kami yang telah menolong kami apabila engkau datang